Halo semuanya, welcome to podcast Her Voice. tempat dimana kamu bisa ngobrolin apa aja hal yang nyata dalam hidup, yang lucu, bahkan overthinking, dan belum ada jawabannya. Hai semua, Halo. teman-teman, Hi Voice, apa kabar? Aku berharap kalian di keadaan yang baik aja, walaupun gak baik, selalu cari celah untuk bersyukur ya, gitu. Jadi di siang hari ini yang cukup adem, aku sama Melina. Oh ya deh, aku Debbie. Aku Melina. Di kali ini karena kita kemarin sudah membahas green flag. So today we wanna describe atau berbicara mengenai red flag. Nah, mungkin biar lebih terarah, aku langsung mau masuk ke fakta-fakta yang ada ya. Yang pertama, fakta-fakta menarik tentang red flag. Red flag paling berbahaya biasanya nggak kelihatan di awal. Orang manipulatif jarang menunjukin sisi aslinya langsung di awal. Mereka justru kelihatan paling perfect. Yang paling niat bikin kamu nyaman di awal, kadang juga paling niat ngontrol kamu nanti. Wah, Benar-benar sih. Coba gimana Mel, kalau ada pengalaman apa? So far sih untungnya gue belum pernah ada relationship kayak gitu sih, yang maksudnya dari awal-awal dia oke banget mungkin, terus di akhir-akhir mungkin ada, maksudnya di pertemanan kan maksudnya gak ada yang perfect juga ya, maksudnya kalau kayak kita baru kenal nih, yang nggak mungkin kita merasa dia langsung green flag semua gitu kan, nggak mungkin. Ada kan yang ya ada beberapa orang yang memang kita kenal makin lama makin kelihatan nih dia punya kekurangannya apa-apa gitu, cuman dia masih kekurangan kecil sih. Iya. Cuman gue ada pernah ada satu relasi gue lah, dia punya suami memang ternyata agak manipulatif, kan dari soalnya kan ada kata manipulatif ya, jadi kayak But sorry, sebenarnya gue kurang paham manipulatif tuh apa sih? apa ya? Iya. Yang kalau gue tangkap tuh manipulatif, jadi dia pintar dalam memanipulasi. Kalau dalam case yang relasi gue itu, dia membuat si cewek ini, ngomongnya cowok ya, cowok, jadi dia membuat si cewek ini kalau misalnya lagi ada konflik nih, konflik kan kita memang nggak bisa nyalain sih si cowok atau si cewek yang salah gitu, tapi si cowok ini membuat seolah-olah si ceweknya itu yang merasa bersalah sama diri dia sendiri. Tanpa dia ngomong, oh kamu kan yang salah gitu ya, tapi si cewek ini jadi kayak stres, apa iya ya, apa gue yang salah ya gitu loh. Jadi dia kayak pintar, kayak agak memutarbalikkan fakta sih menurut gua. Kalau manipulasi bahaya juga sih ke psikologi orang yang menerima. Betul, tapi ya yang menurut gue yang memanipulasi itu ya gitu, cara dia bukan yang tipe yang marah-marah atau bentak-bentak tuh, enggak. Jadi dia kayak tetap clean gitu loh. Jadi kita kayak bias gitu ya. Iya, jadi yang protagonis jadi dianya, yang antagonis jadi si ceweknya. Wow. Gitu. Tapi mungkin somehow si pelaku ini nggak sadar juga kan, apakah dari keluarganya atau ya emang bad habit sih. Gue jadi jujur gue belum pernah ngulik sih tentang manipulatif. Gue sering dengar tapi gue nggak mau ngulik karena gue takut overthinking. Tapi setelah lo ngomong, gue kayak ngerasain deh di pekerjaan kayak oh ya I got it kayak. Dan thankfully ya gue memilih jauh aja dari orang yang udah gitu, udah jadi daripada kita yang melakukan hal aneh-aneh gitu ya. Iya, daripada kita jadi korban. Udah kita udah tahu nih kita udah mau mau ditusuk, udah kita ngejauh aja deh, ya udah gitu, ya biarin dia aja yang kayak gitu. Kalau kita balas lagi dia balas lagi, kayak nggak ada habisnya deh. Tapi menurut gue juga mungkin perlu ke psikolog kali ya. Iya, seharusnya sih. Cuma masalahnya yang orang manipulasi ini kan memang dia sebenarnya kan nggak punya intensi jahat ya mungkin ya. Jadi memang kayaknya dia nggak sadar juga apa yang dia lakukan itu ya salah. Ya again itu mungkin ada childhood trauma atau apa mungkin gitu. Maybe ya sih, itu bilang. Gue ke yang kedua ya. Otak kita lebih cepat ingat perasaan wow di awal hubungan daripada tanda-tanda bahaya. Secara biologis, dopamin dan oksitosin bikin ngerasa high, efeknya mirip euforia waktu jatuh cinta. Jadi kadang bukan cinta tapi high dari atensi intens di awal. Jadi mungkin di awal tuh kita falling in love, ternyata baru kelihatan tuh dia red flag-nya tuh di akhir. Ya, itu sangat wajar dan sangat sering sih harusnya. Ya, aku sendiri pernah sih, gue sendiri pernah mengalami itu. Gue pernah deket sama cowok. Awalnya gue pikir dia baik, nganterin gue, terus kayak ya
di awal being gentleman ya. iya di awal gue mikir ya being friend aja, Hmm. kayak oh dan dia menawarkan nganter karena dia udah mau 3 kali nganterin gue, tapi gue bilang tak nanti dulu deh gitu. Tapi di waktu itu dia langsung nyampein kata gue di bawah, terus gue kayak oh ya udah. Tapi ternyata gue ngerasa nggak cocok ya, satu dan lain hal. Mungkin bukan salah dia juga dan bukan salah gue, emang kita just kayak nggak cocok aja gitu. Terus dia terus-terusan malah menghina gue gitu, kayak lu tuh ternyata cewek. Iya. Kayak tiap hari gue dicek 30 baris ada kayak lu tuh cewek, iya lu tuh cewek gak bener ya, gini gak tau terima kasih gitu. Padahal kita nggak minta, baru nggak minta. Iya, aku gak minta, dia tiba-tiba datang aja ke kantor gue gitu. Dan anyway waktu itu gue single, maksudnya ya I open to any relationship gitu loh. Mau kenal aja sih cowok seperti apa dia. Karena ngobrol di awal asik aja gitu, ada knowledge sendiri. Kita abis itu dan sampai bakal mau nikah dia tetap neror, kayak ngata-ngatain gue. Gue ngerasa kayaknya Di blok gak sih? Udah blok belum? udah, oh dia DM. Udah goblok, dia nge-DM. Terus gue kayak Wah, gak move on sih karena enggak, gue rasa dia sebenarnya biasa aja sama gue, cuma dia kayak kesakitan oh iya. yang belum sempat diucapkan dia keluarin ke gue. Dia pikir oh sama aja kayak mantan gue gini. Oh, padahal kan kakak hubungan kalian masih chat, masih Iya, di bawah. belum kenal sebulan belum, tapi dia udah merasa terlalu memiliki. Iya. Gue kayak oh my god. Wow. Kalau lo sendiri gimana? Belum ada sih yang wow ya paling pertemanan aja. Setelah ya itu kan wajar ya, setelah ngomong oke gue baru tahu nih orang kayak ternyata kurang dewasa, nyebelin masih ya tapi secara presentable, maksudnya secara dia ngomong sama orang awalnya dia orangnya wow banget nih, terus secara visual dia juga oke, tapi setelah begitu tahu karakternya tapi kayaknya kurang gitu. Ketahuannya dari cara dia men-treat orang lain sih biasanya. Dia kan dia men-treat orang lain ya biasa gitu. But somehow mungkin ini terkait match apa enggak match aja Iya kali sih ya. benar. Ini ngomong penilaian kita ini kan Subjektif. juga, iya subjektif gitu. Balik lagi kita di awal bilang kita bukan menasehati, kita sharing ya maksudnya. Pengalaman yang menariknya tadi kan ini ya bisa buat ya lucu aja di sini. Oke, gue next ya. Kebanyakan orang sadar red flag cuma pura-pura nggak lihat. Menurut survei psikolog Today, 88% orang ngaku mereka tahu tandanya bahaya, tapi milih stay karena maybe they'll change. Padahal kalau kamu harus berharap seseorang berubah itu buat hubungan berhasil, itu warning sign. Saya pernah nggak ya? Mungkin lu dulu deh. Ya maksudnya kayak kita udah tahu ini orang red flag, tapi kita diamin aja karena kita yakin dia bisa kita ubah kan. Iya, maybe ya. Oh iya benar-benar. Iya, gue sering gitu lagi. Karena gue tipenya orang kalau misalnya udah ini bahasa dalam relationship ya, maksudnya kayak agak bucin, jadi kayak berharap ya nih orang berharap nih orang bisa berubah lah gitu. Kalau misalnya kita kasih tahu, cuma pada kenyataannya kan orang itu kalau buat berubah susah ternyata. Kalau gue mungkin lebih di kerjaan kali ya. Ya tapi gue gak mungkin ubah dia juga sih. Kayak ya tapi susah sih. Bilangnya sih kalau di kerjaan ya kita mau terima aja. Terima aja dan berharap itu berubah ya. Aneh sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau di pertemanan ada. Cuman ya gue ngerasa ya gue juga banyak kekurangannya. Kalau gue lebih kayak gitu sih, kayak saling menerima dan memberi aja. Benar-benar. Iya kayak ya udah deh, dia ada kurang ini, gue ada kurang ini, kita tuh kekurangan yang kelebihan gitu. Ya mungkin mudah diucapkan, tapi sama hari yang sangat melelahkan itu baru kayak aduh kayak udah gak tahan deh gitu. Bener sih, itu balik lagi tergantung ke toleransi ke kita sih. Gue juga jadi ingat gagal ngomong friendship. Jadi friendship gue juga ada satu teman yang menurut gue lumayan red flag. Maksudnya gue udah temenan sama orang udah lama banget, udah dari SMP gitu. Makin kesini gue merasa dia kayak tipe red flag itu udah tipe yang maksudnya dia nggak bisa. Misalnya gue udah ada di tahap apa nih yang maksudnya, tapi dia nggak being happy
for it gitu loh. Jadi kayak mungkin dia envy atau apa gitu. Jadi kayak agak sedikit menjatuhkan gitu lah. Cuman ya, cuma karena kita udah saking deketnya dan gue juga udah nggak, maksudnya gue udah tahu memang sifat orang kayak gini. Jadi ya jadi lebih milih diem. Mungkin juga memilih mood kita ketemu dia ya. Iya betul, jadi gue jadi kayak milih ya udah kalau misalnya ini ya mendingan ketemunya jalan-jalan aja. Ya, kayak gue kalau lagi drain jangan deh, gue Iya, makin drain nanti. makin drain, betul-betul. Oh, iya, gue paham. Susah sih memang buat coba orang, jadi lebih baik kita yang memposisikan dia gak usah ketemu nih orang jadinya. Iya, mesti. Iya. Mesti banget. Sorry ya, saya kayak gini. Lagi mengalami hal itu kayak bye apa mau ngajakin ketemu, sorry saya sibuk. Iya. Bener-bener. Ya itu mungkin bisa jadi solusi sih, dia nggak sih. Ya susah karena kalau mau ngubah orang ya kita siapa juga. Sorry, saya bukan grup Anda. Iya, dan gue juga jadi kepikiran mungkin di keluarga kali ya, tapi mungkin keluarga beda kali ya. Oh, keluarga mah pasti beda lebih ya, toleransi lagi. Toleransi Lebih lagi. tinggi lagi. Kita juga nggak tahu refleks dari kita ke dia tuh apa. Ya lebih dewasa mungkin lebih toleransi. Cuman menurut gue yang kayak udah di titik yang kayak lo ngerasa diri lo tuh nggak berharga, kayak apa sih bilangnya, being victim. Nah, paling victim ya, but jadi victim beneran. Kayak lu misalnya di abusive lah secara fisik atau secara kata-kata juga lu nih get away aja sih, ya udah bye bye. Iya sih, itu Biarkan, udah gak sehat lagi soalnya. biarkan dia berkumpul dengan orang-orang yang sehat yang sinkron sama dia. Terus red flag itu sering dibungkus kata manis, misalnya aku posesif karena sayang, aku cuma bercanda kok, aku cuma pengen kamu yang ngerti aku. Semua kedengarannya romantis, padahal itu bentuk kontrol halus. Menarik. Iya. Lo ada? Untungnya sih gue gak ada sih. Pengalaman dulunya sih gak ada. Gue bukan sama pasangan, puji Tuhan, dan bukan sama keluarga, dan bukan sama temen. Gue gak nganggap dia temen, partner. Kayak so nice in front of me, kayak Devi bla 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 gitu, but di belakang gue wah musuh gue banget, kayak wow, kayak maksudnya lu diomongin, jadi dia menyebarluaskan fakta palsu tentang orang lain atau ya, mungkin gue nggak tahu bilang itu palsu semua, yang mungkin ada dari gue, cuma gue terlalu dilebih-lebihkan gitu tau, kayak wow. Dan banyak bumbunya kesini biar gue nggak terlalu kesel, gue mikir ya itu cara dia survive aja sih. Bener, itu cara dia, mungkin ya dia kepala keluarga, dan dia harus menang di lingkungan itu. Ya itu dia pengen survive, kayak ya udahlah, gue ngerasa menang sih, ya udah, lo menang dengan cara lo, gue menang dengan cara gue. Kalau misalnya udah kayak gitu, jadi silent lebih golden. Silent is golden gak sih? Ya mungkin dibilangnya gitu awalnya susah ya, gue kayak ngarah nggak deh. Itu kayak gue udah coba confirm, datengin orangnya, ngajakin ngobrol, kayak tapi itu nggak ada di pengetahuan dia tuh, cara berpikir ala dia tuh nggak ada. Kayak ya dia ngerasa dia benar gitu, dan dia udah lama juga kan di lingkungan ini, jadi ngerasa lebih powerful. Iya, cara lingkungan itu bekerja adalah begitu caranya, how to win the competition. Gitu sih. Jauh-jauh lah kalau kita Iya. Terus selanjutnya, kadang refleks datang dari luka masa lalu, bukan niat jahat. Banyak yang controlling karena takut ditinggal, bukan karena mau menyakiti, tapi tetap aja lukanya dia itu bukan tanggung jawab kamu buat sembuhin. Benar. Banyak yang controlling karena takut ditinggal. Puji Tuhan gue belum pernah ngerasain kayak gitu sih. Tapi memang gue percaya orang-orang itu ya kembali lagi ya memang bukan, ya nggak ada lah orang yang dilahirkan langsung. Iya sih, gue percaya. Jadi memang ya apa yang di raise di lingkungan dia, apalagi di keluarga, itu best ngefek banget makanya. Iya, bakal dia percaya diri atau tidak, gimana dia nge-treat orang lain. Iya, itu yang common bagi dia. Itu yang ya cara saya menjalani hidup ini, menurut saya iya, dia menurut dia itu normal setiap hari-hari. Iya. Padahal karena normal setiap orang juga beda ya. Misalnya dia suka makan roti, yang lain gak suka,
Ya lebih ke itu sih, tapi puji Tuhan sih gue gak pernah ngerasain itu sih. Iya juga sih. Hubungan yang bikin kamu anxious bukan berarti chemistry-nya kuat. Sering disangka passionate, padahal itu sistem saraf kamu berasa bereaksi ke instability. Kalau kamu overthink setiap kamu habis ketemu dia, itu bukan cinta. Itu namanya trauma bonding. Kalau saya emang overthinking orangnya. Mungkin yang terlalu posesif kali ya. Iya, mungkin yang terlalu panas. Ya gue balik lagi kayak partner gue refleks itu lagi. Kalau ngomong apa-apa jadi gue kayak jadi mempertanyakan. Iya. Ada di satu hari gue ngerasa apa bener ya gue kayak gitu. Begitu yang udah bahaya sih itu. Karena udah saking dia sering ngomong itu jadi kita ini jadi percaya, jadi mengamini gitu. Kalau saran gue sih harus coba cari lingkungan baru sih, atau nonton yang lain biar lu get away sih. Kalau situasi itu, ya itu udah jatuh udah toxic relationship sih. Sebenarnya kalau latar belakang dia tuh dia banyak tersakiti sih. Masalah orang tuanya, jadi dia ngerasa ya just the way jalan hidup kayak gitu. Karena bapak dia juga begitu. Dan cara yang paling menajib itu sebenarnya cara dia engage sama orang sih, kayak harus dijelek-jelekin orang dulu. Ada gak sih orang kayak gitu? Enggak ya? Lu harus bersyukur. Harus bersyukur lah orang kayak gitu. Kayak jujur gue belum pernah lo apa kayak di marah-marahin gitu, gue nggak pernah. Justru malah mau putus aja dibayar-bayar kan, jadi kayak gitulah. Tapi temen kantor lu dulu yang Iya, ada sih ya. Gua rasa itu dia memang di lingkungan keluarga dia begitu. Jadi ngomong cara dia pembawaan agak-agak judes gitu kan, jutek ngomongnya agak. Is it affect you nggak? Iya lumayan. Gue tuh sampai nangis waktu ke WC. Kan kita kalau bisa sejam ya udah apa? Intens kayak. Iya intens. Apalagi ini project kita kerjainnya bareng-bareng. Itu kan berkepanjangan. Iya sih, lumayan efeknya. Gue sampai ngomong kayak, lu berisik banget ya, lu kayak pasar, lu bisa diem-diem ya suara kecil ya. Kayak, wow. Sampai dia pernah mau komentari gini kayak, orang-orang pribadi gue kayak, gimana nikah? Gue liat kan kayak cewek nikah tuh makin buluk ya. Temen gue kan makin miskin. Gila itu ya sebenarnya normal, basic conversation kan. Itu ngomongannya yang basic banget ya. Gue kalau mention yang lain gila sih. Wow, dia bete sih kalau gue setiap hari harus dibumbuin sama gitu sih. Dia harus pakai earphone nih setiap hari. Udah selalu datang kayak gue itu woman. Bukan gak ada yang mau gue banyak mau yang mau tapi gue sangat memilih. Gue bilang bukan deh, kayak gara-gara omongan lo kayak semua orang dibully. Itu kayaknya cara dia. Cara gak ada yang temen lo kayak gitu ngomongnya. Iya, gara-gara lu ngomong yang itu ya, lu jadinya tiap pagi tapi itu dia doang, cuman itu mah gak ada yang selevel sama itu. Gila sih. Iya itu gila sih. Ya jauh-jauh lah fight. Iya. Tapi memang solusi gue pada waktu itu ya udah emang menjauh sih. Ya walaupun emang susah ya. Kayaknya dia mau temenan sama gue, tapi gue nggak mau. Iya sih. Menarik juga, berarti ya memang karakternya kayak gitu tuh, dan dia nggak nyadar itu ada sesuatu yang perlu dia ubah. Oke, terus selanjutnya fishing people. Bisa jadi red flag terselubung dari diri kita sendiri. Kita pengen nyelamatin orang lain karena sebenarnya kita pengen buktiin diri kita pantas dicintai lewat itu. Mau memperbaiki orang lain. Kayak ini orang stay. Maksa posesif sih intinya tuh posesif. Gue belum pernah. Pick me kayaknya deh. Pick me. Gue belum pernah sih untungnya digituin. Gue juga belum pernah sih. Yang itu lagi. Nggak, beda. Bukan pasangan saya juga kayak he is pick me. Tinggal sih. Coba gimana Api?
ya dia pengen dipuji, dia Hmm. pengen nggak pengen, dia suka ngomongin orang tapi nggak mau diomongin orang. Jadi ngerasa pokoknya lo kalau datang ke gue harus muji gue. Gimana tuh caranya dia ngomong kayak gitu gimana? Dari ekspresi mukanya. Oh. Kalau ada yang muji dia, itu Wih, setinggi dah gue. bikin dipuji tuh, terus kita ini langsung Aku sangat ujian. ya mungkin saya ada juga salah satunya. Tapi kayak Ya semua orang suka dipuji sebenarnya. iya, cuman ya gitu deh anyway. Gue lanjut ya. Orang yang paling banyak red flag-nya biasanya juga paling pintar ngomong. Mereka jago bikin kamu ngerasa spesial, tapi selalu ada tips kecil yang bikin kamu bingung. They don't lie, they just tell half truths beautiful. Emang itu sih yang banyak ngomong. Again, Banyak ngomong ya? gue lumayan banyak ketemu ya kalau orang ngomong A, cuma di aksinya sama sekali nggak ada A itu. Gue nggak ada pengalaman sih. Iya sih, paling ya gitu aja sih, banyak ngomong lah. Mungkin kalau yang nanti nonton episode Green Flag kita ya kebalikan dari itu. Ya, semoga suasana kelam ini bisa terobati dengan episode red flag. Mungkin yang terakhir, tanda paling jujur kalau kamu di situasi red flag. Kamu capek tapi gak tahu kenapa. Hati kamu tahu duluan sebelum otak kamu sempat nyari alasan. Iya lagi, kayak energi lu capek aja, kayak ada di lingkungan itu kayak, kamu capek ya? Iya benar-benar sih. Kok gue kayak nggak pernah tenaga ya? Kayak, udah deh, gue capek kayak dia. Ya bedanya yang tadi kalau di Green Flag kan kita akan merasa kita berada di area Green Flag kalau misalnya kita berasa nyaman dan aman, ya kan. Nah ini kebalikannya, kalau di Red Flag kita ya lebih berasa drain aja kali. Di relationship apapun itu ya kita akan lebih cepat drain dan gak jadi diri kita sebenarnya gitu. Ada lagi mungkin yang belum, yang selain yang ada di poin ini red flag sih, gue kepikirannya ini menurut gue ya ini nggak harus cowok sih, itu maksudnya yang mau ngomongin cowok, itu maksudnya mungkin cowok dan cewek juga ada yang orang yang nggak bisa making decision gitu loh. Maksudnya not being gentleman lah. Ya. Jadi kalau misalnya dia mau memutuskan satu hubungan, dia tidak memberikan closure yang jelas. Cuman by texting only, terus by guys. Gak gentle. Dan itu menurut gua agak red flag ya. Apalagi kalau misalnya lu udah jalanin relationship-nya serius dan lama. Iya. Jadi kalau cuma by texting, udah gitu textingnya ngomongnya ya gitu, bukan ngata-ngatain gue, tapi malah memuji. Iya. You are too good for me. Aduh, klise banget tuh. Iya. Gue juga pernah mengalami situ sih sama orang yang gak gentleman. Kalau dia selalu mau chat dan mau telepon tuh aneh gitu. Jadi kalau misalnya telepon dia matiin. Gak mau, iya. Kalau ngomong baik chat aja, terus kalau diajakin one on one gak mau. Selalu ngajakin yang lain. One on one? Gak mau berjalan berdua? Bukan. Ini masalah kerjaan ini. Kayak ngebahas apa nggak mau berdua gitu. Biasanya masalah yang penting gitu. Iya. Itu udah gentleman gak sih? Iya. Atau dia mungkin nggak punya nyali? Iya. That's it. Iya. Ya kalau lo nggak salah, maksudnya gue nggak salah dan benar, tapi gitu ngomong masalah gentleman deh, kayak yang ngobrol Iya. nggak usah kayak Biar maksud kita kan biar problemnya cepat solve kan. Iya. Tapi dia kayak menunda. Itu kayak baca tuh lama ya. Iya. Gue sungguhin lo bales. Iya telepon aja kenapa sih gitu. Betul. Iya. Gue merasa memang orang yang nggak bisa making decisionnya, yang nggak harus cepet sih. Cuma saya kayak ngundur, delay. Padahal udah tahu ini salah. Itu bukan saya. Gak baik untuk diperpanjang dan delay ya, itu lumayan. Gue jadi kepikiran pertanyaan. Misalnya tentang pribadi nih, misalnya punya pasangan, misalnya ada masalah nih, yang lumayan penting, lalu pengen cepet beres atau mikir diri sendiri dulu atau baru balik? Diam dulu gitu, coba cari solusi. Diam dulu tapi habis itu kita tetap harus ada diskusi berdua biar cepet solve. Bukan yang gue mikir sendiri terus dragging, delaying itu lama. Kalau pasangan sih gampang ya. Iya.
langsung kayak. Tapi kalau di luar pasangan gue ngerasa masih harus belajar banyak sih. Ya, tapi balik lagi kalau misalnya pasangannya yang red flag ya dia pasti nggak mau itu cepet tersolve, pasti dia kayak mendelay juga. Iya. Kamu lebih sering notice red flag itu dari sikap atau dari feeling? Gue feeling banget lagi orangnya. Jadi gue kayak ngerasa, wah ini orang mainnya jahat buat gue. Feeling gue. Dan kebanyakan bener. Intuisi dan jatuhnya. Intuisi, iya. Gue juga intuisi sih orangnya. Habis itu baru deh sikapnya. Kalau misalnya udah, tapi rata-rata ya terbukti sama sikapnya kan. Ada yang kamu sadari nggak? Ternyata tuh dulu biasa aja, ternyata itu red flag. Sudah memaafkan. Yang tadi ya gue cerita. Ya red flag sih, ya cuman ya gimana ya. Ya dimaafkan aja deh. Tapi yang pentingnya itu sih, maksudnya kita udah tahu itu red flag, yang jangan kita pakai itu sebagai kita yang jadi red flagin orang. Kayaknya pertanyaan yang lumayan cocok buat lo. Buat gue juga. Kenapa ya kita sering lebih memilih capek bareng orang yang salah daripada orang yang benar? Iya deh. Kenapa pokoknya yang capek? Kenapa nggak ya? Udah pasti aja. Ya coba deh guys, kalian juga pasti gitu. Jawabannya mungkin kenapa? Gue juga bingung sih kenapa gue maunya sama yang capek ya. Apa itu lebih challenging ya? Atau kayak kita maksudnya milenial ya, semuanya berubah gitu kan, cepat teknologi apa kita jadi terbiasa sama yang nggak pasti. Jadi kalau dikasih pasti kayak boring. Iya, mungkin ada perasaan kayak gitu juga. Terus ada perasaan nggak new gitu loh, nggak yang baru kan. Kalau misalnya ada hal yang orang yang baru ini nih, kok cara gue pikirnya ini ya unik kan. Jadi kayak kita merasa tadinya mungkin gue mendapat hal yang bisa mendapat pelajaran baru nih bagi seorang ini, tapi ternyata kok melelahkan ya. Menurut kamu tanda paling jujur kalau kamu udah harus keluar dari hubungan itu? Kalau misalnya udah gak jadi diri sendiri. Iya, udah juga. Kalau gue udah kayak nangis sih kayak gue udah benci diri gue sendiri. Oh iya benar. Benci yang marah. Iya, kalau udah sampai benci sih yang susah sih. Gawat sih kayak. Ya pun gue suka sama hal lainnya, tapi ya udah deh kayak oke gitu. Apa red flag paling lucu tapi nge-stuck di kepala kamu sampai sekarang? Ada yang lucu? Mungkin gue malah udah lucu deh sekarang. Iya sih, kalau udah di ini lagi ya itu lucu sih, karena kan itu sebenarnya bukan kesalahan kita ya sebenarnya, itu kan tapi memang orangnya red flag. Ya udah daripada kita kesel nyari muter-muter terus, deh gue lucu aja deh. Thank you ya udah kasih gue jawaban. Iya. Cowok yang suka upload IG tiap 5 menit itu red flag atau Stop. Gue gak tauin cowok itu. Iya sih kalau berapa menit. Tapi ya ini fact aja sih. Kalau gue lebih suka justru cowok yang gak main IG. Iya lagi. Ya kan. Gue main cukup gue aja yang main IG. Tapi kalau lo jalan di pos kesel gak? Oh kalau sih kita udah jadi relationship. Atau kayak ya just he aja. Iya biasa aja. Temen gue pernah bilang jangan dia selingkuhan deh. Tapi mungkin kalau misalnya kondisinya si cowoknya itu udah jadi nama gue nih, tapi dianya dia ngepostnya hal-hal lain tapi nggak ada guanya itu. Oh yes nih. Iya, tapi kalau misalnya dia memang udah nggak main IG ya udah nggak apa-apa juga dia nggak ngepost. Cowok yang bilang aku bukan cowok yang romantis di awal tuh red flag gak sih? Enggak. Ya udah emang dia romantis gitu aja. Romantis udah. Kita bikin romantis. Udah ya. Oke, I think that's all from red flag. Kita ngomongin lagi. Kita juga punya video green flag. Bisa teman-teman lihat di episode lainnya. So, jadi kalau misalnya punya teman-teman yang mungkin pernah pengalaman red flag, bisa cerita di bawah ini. Atau mau kasih suggestion gimana sih getaway atau keluar dari kondisi red flag, bisa banget komen di bawah. Terus juga mungkin punya suggestion kita mau bahas apa nih setelahnya, atau boleh deh misalnya challenge kita misalnya bikin podcast gimana. Betul. Mengundang siapa?
Ya pokoknya jangan lupa like, subscribe, and comment. Iya. Share. Kita juga mau ini ya, welcome to sponsor. Oh iya. Boleh misalnya ada teman-teman yang mau kirim ke kita, misalnya kita kasih tahu ke pendengar kita gitu kayak. Oke, thank you for listening. Thank you. Bye bye. Bye.